sekarang Boleh. boleh. Dipeluk kakinya Kakeknya saya. boleh sekarang dipeluk. Tadi Dipeluk kakinya. Didoain cepat besar, cepat pintar, cepat sehat. Wah. Pemirsa Silet RCTI, sederet berita menggelitik dan heboh kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian khalayak dan menjadi sorotan lantaran masif diperbincangkan. Mulai dari heboh momen manis Ariel cubit hidung putrinya bikin baper warganet, hingga viral momen pemuda Indonesia diajak naik panggung oleh Chris Martin saat konser Coldplay jadi sorotan. Dan inilah sederet berita yang jadi perbincangan di jagat maya versi Silet. Heboh momen manis Ariel cubit hidung putrinya bikin baper warganet. Momen kebersamaan Ariel Noah dan putri sematawayangnya Alea Ananta Irham memang kerap membuat iri dan baper warganet. Salah satunya adalah momen saat Ariel dan Alea asik mengobrol serta tertawa bersama di backstage atau di belakang panggung. Dan yang kian membuat baper, Ariel yang tampak terhibur dengan cerita Alea tiba-tiba saja mencubit hidung putri cantiknya itu dengan lembut. Alea udah gede, sehat, katanya banyak yang nanyain kapan mau jadi penyanyi. Saya bilang ya nanti aja, dia masih sekolah. Macam-macam kita ngomongin bintang-bintang, kita ngomongin bukan cuma musik doang. Kalau obrolan soal musiknya juga ada juga, cuman ya secukup yang dia perlu tahu aja. Kerennya Sheila on 7 manggung di salah satu festival langsung dipenuhi lautan manusia. Sebuah unggahan memperlihatkan momen menakjubkan saat penonton tiba-tiba saja berduyun-duyun menyerbu area konser sebuah festival musik saat Sheila on 7 hadir di panggung. Ya, penonton sepertinya memang sengaja datang untuk menyaksikan aksi panggung Duta dan kawan-kawan. Usai konser, penonton yang membludak membuat mereka terlihat kesulitan untuk bisa segera keluar dari area konser. Aku rapuh saat kau tinggal. Saya berterima kasih sekali bahwa saya dinilai bahwa dari pemberitaan itu saya dinilai orang yang bisa menginspirasi orang lain. Saya berterima kasih. Putri Anes disindir tak punya pekerjaan karena sering siaran langsung oleh netizen jadi sorotan. Kebiasaan Putri Ane yang acap lakukan siaran langsung di akun sosial medianya belakangan ini diam-diam memancing sindiran netizen terkait pekerjaan ibu satu anak tersebut. Dan seperti biasa, Putri Ane pun langsung menjawabnya dengan santai sambil tak lupa menyindir balik netizen yang terus-menerus kepo dengan kehidupannya. Dulu sekarang kerjaannya iya. Kayak memperbaiki platform yang ini. Dakota Fanning. Gak mungkin Dakota Johnson dong. Jangan keterlaluan deh. Keterlaluan deh. Gak kerja ya? Ini kerjaannya ini. Ini lagi kerja. I'm working on it. Aduh, bikin masalah. It's okay, go ahead. Let's see one day ya. Hidup lo bakal senyaman apa, bakal seenak apa setelah nyakitin dan ngancurin hidup orang. I wanna see. Salutnya Keanu dan Kenzo ajak Baim tengok tetangganya yang lansia yang sedang sakit.
Momen indah dan bikin salut dibagikan Mbak Im Wong saat putra sulungnya Kiano mengajaknya menjenguk salah satu tetangga mereka yang sudah lansia yang tengah sakit. Ya, menurut Kiano, sang kakek yang biasa ia tegur saat hendak pergi kini sedang sakit. Sontak Mbak Im pun mengiyakan ajakan Kiano untuk menjenguk sang kakek. Dadah nenek. Ke kantor. Aduh. Ada kakek tuh gaya, oi. Kakek datang lagi, kakek. Kakek ada. Ada kakek. Dadah. Kakeknya sakit kah? Yang mana? Di rumah. Yang di mana? Di rumah kakak yang dekat. Aku mau kakek, Nek. Jenguk kakek. Oh, kita jenguk. Baik sana ya, Bang ya. Kakeknya juga kangen ya. Bentar ya, Bang. Ini kecil, kakek mau pakai. Maaf ya saya videoin ya, karena kangen banget iya. Iya tuh. Eh. Iya boleh sekarang Boleh, dipeluk kakinya saya. Kakeknya boleh sekarang dipeluk. Dipeluk kakinya. Didoain cepat besar, cepat pintar, cepat sehat. Wah, Amin, kaki juga terus sehat ya. iya. Alhamdulillah bersyukur banget, cuman ya tetap aja kan semua pasti kan ada ininya ya, makanya kita selalu tanemin hal-hal yang positif gitu, apalagi nanti dari segi agama dan lain-lain sebagainya gitu, karena kan memang basic gitu kan dari keluarga. Viral di sosmed. Viral momen bahagia penonton Indonesia diajak naik ke atas panggung saat nonton konser Coldplay. Heboh di sosial media, 3 penonton asal Indonesia diajak Chris Martin naik ke atas panggung saat Coldplay tengah konser di Stadion Lumen Field, Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ketiganya bahkan diajak oleh Chris Martin untuk nyanyi bareng bersamanya. Konon mereka diajak naik ke panggung lantaran Chris Martin tertarik saat membaca poster yang mereka bawa yang bertuliskan "We travel 13.456 kilometers for Coldplay." I think we have the rights. Come on, both of you. This is Andy. He does all the security stuff in the video, okay? Okay, come on, let's go. Come on. Okay, now listen, for the next 5 minutes, you represent 58,000 other people up here. Because if we could, we'd say hello to everybody. Just a flock of birds hovering above. This is not really the time for selfies. Gue kalau digituin gue nangis sih di panggung, bodo amat, gue seneng banget tuh. Apalagi orang Indonesia keren ya. Mereka itu konsernya di luar negeri kan, belum yang Jakarta ya, belum ya. Gue juga pengen, padahal tuh gue pengen banget beli tiket Coldplay tapi nggak dapet. Ya udah deh, nggak apa-apa. Gue dari kecil suka banget Coldplay dan ya gue seneng lah buat mereka bisa naik panggung, bisa ketemu sama dia langsung, yang nemenin nyanyi lagi. Wah, kalau gue udah nangis gitu. Of course dia keren banget dan gue sering nonton interviewnya dia juga kan, dan orangnya sopan, baik, siapapun itu dia selalu baik-baikin, itu penting. Heboh penampakan pohon seharga mobil yang akan ditanam di Istana Baru di IKN. Jelang kepindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur di lokasi terus digenjot. Bahkan untuk memperindah dan menghijaukan lingkungan di Istana Negara agar menyatu dengan kondisi hutan tropis di Kalimantan. Nantinya akan ditanami banyak pohon. Pohon-pohon itu akan diambil dari beberapa provinsi.
Salah satunya adalah pohon pule, pohon asli dari daerah Sumbawa, NTB yang memiliki harga fantastis seharga sebuah mobil baru. Teman-teman semuanya, pohon inilah nanti yang akan ditanam di depan Istana Negara. Dan pohon ini dari Sumbawa. Kalau tidak salah menurut narasumber kontraktor penanam, pohon ini bernama pule yang mempunyai nilai fantastis banget, 450 juta senilai harga satu mobil. Jadi ada beberapa pohon yang nilainya hampir 1,2 M yang bakalan ditanam di depan Istana Negara. Kalau worth it dan oke itu nggak masalah ya, soalnya kesehatan itu lebih penting daripada kayak pembangunan, apalagi pembangunan sekarang tuh yang gede-gede banget dan polusi itu kan kencang banget sampai jarang banget ada yang concern tentang masalah pohon, dan padahal itu masalah penting buat kita semua, dan aku setuju-setuju aja sih. Netizen kepo dengan apa pekerjaan Prilly. Jawaban Prilly sebut kerjanya buat netizen kagum. Dikenal sebagai artis dengan kemampuan dan kegiatan segudang, membuat Prilly Latukonsina dikepo netizen yang bingung dengan pekerjaan yang sebenarnya dari seorang Prilly Latukonsina. Dengan santai, Prilly pun menjelaskan pekerjaan utama yang kini digelutinya, mulai dari artis, produser, hingga dosen. Lantas apa alasan Prilly bekerja di banyak bidang sekaligus termasuk menjadi pebisnis? Ada yang nanya, sebenarnya kamu kerjanya apa sih Mbak? Mungkin karena kalau aku posting itu kerjaannya beda-beda ya, jadi orang tuh bingung aku tuh sebenarnya ngapain sih. Oke, aku jelasin ya. Aku itu kerja sebagai produser dan juga Chief of Marketing Promotion production house aku sendiri, namanya Cinemaku Pictures, yang aku bangun bersama partner dan sahabat aku, Umay Syahab. Kerjanya ngapain sih? Kerjanya ya bikin film, bikin series, dan juga menyusun strategi marketing dan promotion film dan series tersebut. Tapi kadang aku juga main di film dan seriesnya, jadi aku juga kerja di depan layar sebagai aktornya juga. Terus aku juga punya beberapa bisnis yang bergerak di bidang F&B, fashion, jewelry, kesehatan, yang selain aku ownernya, tapi aku juga menyusun strategi marketingnya juga. Terus aku juga punya 2 komunitas yang bergerak di bidang UMKM, itu namanya You Group. Kerjanya ngapain? Kerjanya membantu para UMKM untuk mengembangkan usahanya, dan generasi peduli bumi yang bergerak di bidang lingkungan. Jadi aku juga kerja di bidang lingkungan. Terus aku juga dosen praktisi di beberapa universitas. Yang sudah aku lakukan adalah di UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga Udayana Bali. Abis itu aku juga kadang suka bekerja sebagai pembicara gitu di beberapa seminar yang topiknya juga aku kuasai dan berhubungan sama hidup aku pastinya. Terus aku juga brand ambassador beberapa brand yang kerjanya ya pasti photoshoot, syuting iklannya, dan mempromosikan brand tersebut. Terus apa lagi ya yang kurang? Udah sih itu aja kayaknya ya. Jadi ya pasti setiap harinya kerjaan aku tuh beda-beda. Kadang hari ini aku meeting untuk Cinemaku Pictures, besoknya aku meeting untuk bisnis aku yang lain. Nanti besoknya tiba-tiba aku ada di acara lingkungan, atau tiba-tiba besoknya aku lagi photoshoot, lagi syuting. Jadi emang beda-beda, dan aku senang sih ngelakuinnya. Atau tiba-tiba nanti aku lagi ngajar gitu sebagai dosen. Sebenarnya tujuan aku punya pekerjaan di beberapa bidang itu karena aku pengen lebih bermanfaat aja sih buat orang banyak, dan aku pengen memaksimalkan potensi yang aku punya. Menurut aku hidup itu pilihan ya, aku memilih untuk berkarir dan bekerja, ya otomatis waktunya memang dialokasikan ke situ. Jadi yang penting akunya bahagia, dan yang penting waktu aku tuh dihabiskan untuk hal-hal yang positif. Pasca padam dari kebakaran, Ricis langsung ajak Moana liburan ke Bromo jadi sorotan. Sederet berita yang jadi perbincangan di jagat maya versi silet dikunci oleh aksi Ria Ricis yang mengajak putri tercintanya Moana liburan ke Bromo. Ya, Ricis mengajak Moana mengunjungi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan wisata alam tersebut. Dan sejauh mata memandang, sisa-sisa kebakaran pun masih terlihat jelas yang ditandai dengan hitamnya savana Bromo yang menjadi titik awal kebakaran. Nah, harus lihat guys, sekarang keadaan Bromo masih kayak gini, masih sekian persen itu sisa kebakaran yang kemarin sempat viral. Guys, sekarang kita lagi ada di Bukit Teletabis Gunung Bromo. Jujur aku sedih banget guys, ini pasti tadinya warnanya hijau.
Di sini hampir semuanya masih tersisa bekas yang kemarin itu tuh. Kalau dibilang sedih, jujur aku sedih banget. Mohon doanya ya teman-teman, semoga Bromo cepat pulih dan kembali indah. Nggak ngajarin, cuma membiasakan dia untuk hidup di luar. Karena kan kita emang kegiatannya banyak di luar kan, banyak di alam. Jadi biar Mona terbiasa sama kegiatan-kegiatan di luar.